Sayang, kamu kemana aja? Aku nyariin kamu loh dari tadi. Oh iya, iya, Rizky, Rizky. Mhm. Iya, salam kenal. Kan aku udah bilang sayang, kalau kamu kemana-mana, kamu harus kasih tahu aku. Kamu harus ada di samping aku ya kan? Iya, karena belakangan ini calon istri saya ini emang lagi capek-capeknya, lagi sering stres karena pekerjaan, dan karena saya juga sebagai bodyguardnya, jadi saya paling tahu bagaimana kerja keras dia selama ini, bagaimana work environment yang dia jalanin itu benar-benar kadang nggak adil buat dia. Sangat-sangat bikin dia stres, bikin dia capek. Gimana orang-orang kadang nggak mau ngertiin dia, fans-fans dia yang banyak itu kadang terlalu ingin mendapatkan waktu dia, padahal dia sudah memberikan semua waktunya untuk karya-karya yang udah dia produce. Makanya itu, saya sebagai calon suaminya, saya harus selalu ada di samping dia. Saya harus selalu mendampingi dia. Apapun yang dia butuhkan, harus selalu saya siapkan. Apalagi di tengah family gathering seperti ini ya kan, dimana dia pasti bakal bercengkrama dengan kalian ini. Dia pasti capek. Ya kalau misalkan pusingnya balik, sakit kepalanya balik, saya bisa bawa dia ke tempat yang lebih tenang. Saya bisa gendong dia. Saya bisa menyelamatkan dia. Iya gak sayang? Iya kan? Iya. Kenapa? Ngomongin aku? Aku ngapain ngomongin aku? Nggak ada yang harus diomongin tentang aku. Gimana? Oh, nggak usah diceritain. Kalian pasti nggak mau dengar ceritanya kan? Membosankan. Kita pergi aja ya sayang ya. Jadi aku harus cerita nih. Oke deh. Mau cerita apa? Momen aku yang paling ekstrim saat menjadi bodyguard. Iya, saya dulu bukan cuma jadi bodyguard dia, tapi saya juga dulu pernah bekerja untuk beberapa orang VIP yang sebaiknya nggak saya sebut namanya. Tetapi ada beberapa VIP yang memang membutuhkan perlindungan yang lebih dibandingkan ya orang-orang biasa seperti saya atau seperti orang lain. Kalau kalian pasti orang-orang penting yang membutuhkan lebih juga. Jadi pada saat itu kalian tahu kan hotel. Well, saya seharusnya nggak bilang hotelnya, tapi kalian mau tahu? Oke. Rahasia kita aja ya. Jadi itu di hotel Grand Meridian. Kalian tahu kan? Ya, it's beautiful hotel. Yes. Jadi di hotel itu klien VIP seperti biasa bertemu dengan mitra bisnis pihak ketiga. Ya kan? Sudah dilakukan sweep, posisi kamera sudah di mapping, CCTV sudah di mapping, pihak hotel sudah dilakukan koordinasi untuk dia menyediakan layanan kamar selama 2-3 jam ke depan. Duty manager sudah dikondisikan. Semua ruangan sudah dilakukan pengamanan. Pertemuan berjalan lancar. Semua berjalan lancar, tiba-tiba rekan saya mendapati ada seseorang yang berseragam waiter mendorong troli minuman masuk ke anteroom.
Padahal room service sudah diblokir. Wajahnya gak ada di daftar staff. Kita udah melakukan pendataan. Staff ini seperti ini seperti ini, kerjanya saat ini, yang kerja saat ini seperti ini, seperti ini. Maaf mas, ruangan ini privat. Siapa yang minta order ini? Jawabannya tidak konsisten, gugup, dan tidak masuk akal juga. Dan ternyata benar, waiter gadungan itu membawa sesuatu yang ternyata, katakanlah itu sesuatu yang benar-benar berbahaya. Cukup kalau buat bikin satu ruangan hilang begitu aja. Ya, tentu aja kita berhasil menyelamatkan klien itu dikarenakan dengan pendataan yang kita lakukan, sweeping yang kita lakukan, akhirnya semuanya bisa dapat selamat. Gak ada yang hilang, gak ada yang terluka, kecuali waiter gadungan itu tentunya. Dan itu adalah salah satu pengamanan skenario yang paling ekstrim yang pernah saya alamin. Walaupun gak sampai yang ada tembakan atau apapun itu, tetapi konsekuensi yang bisa terjadi itu benar-benar bukan cuma VIP dan rekan bisnis saya yang rekan bisnis VIP saya yang bisa kehilangan nyawanya, tetapi orang-orang yang gak berdosa, yang gak tahu apa-apa juga bisa berpotensi untuk kehilangan hidup mereka dan terluka karena hal seperti ini. Ya, jadi itu kunci utama dari proses pengamanan adalah intel prakejadian yang solid, juga komunikasi earpiece yang terkoordinasi sehingga tidak perlu bicara panjang dalam situasi genting. Jadi memang setiap hal itu dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang. Makanya saat calon istri saya pergi begitu aja, saya khawatir. Karena itu di luar kesepakatan kita, ya kan sayang? Kesepakatannya apa? Kamu bergerak, aku bergerak. Kamu kesini, aku kesini. Iya, kesannya emang seperti posesif ya. Tapi begitulah cinta, ya baby. Cinta kita, kesayangan kita, perasaan kita yang membuat kita terus maju, yang membuat kita terus bersama, ya kan? Kalau kamu ingin terus bersama aku, ini yang harus kita lakuin. Karena aku gak mau kejadian apapun yang gak enak menimpa kamu. Kamu ngerti kan sayang? Oke, jadi kalau kayak gitu, kita pamit dulu ya saudara-saudara. Terima kasih sudah mau menjaga calon istri saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya yang mungkin membosankan. Oke, sampai ketemu nanti. Ya. Kan udah saya bilang, jangan jauh-jauh dari saya. Udah, ayo kita pergi aja dulu dari sini. Tadi saya lihat Rudy. Udah pergi aja. Rudy tahu kita pura-pura di sini sebagai pasangan. Gak tahu, mungkin dari orang-orang kamu ada yang ngedengar. Kamu bicara sama siapa aja? Oh, hai. Dengan siapa sih bicara? Rudy Mikael. Oh wow. Oh Rudy Mikael, salam kenal. Ya, saya seorang bodyguard dan ini istri saya. Oh maaf, ini calon istri saya. Sayang, kamu sudah kenal dengan Rudy Mikael? Pengusaha yang hebat, inventor yang hebat, mempunyai bisnis yang banyak. Kamu pasti tahu dong. Mungkin PH dia pernah membutuhkan jasa kamu untuk menjadi model atau bagaimana? Oh ya. Oh, kenal baik. Oh, kita sudah berhubungan mungkin berapa sayang? 4?
4 bulan. Ya itu terjadi dalam cinta pandangan pertama. Ya baby ya. Saat dia melihat saya dan saya melihat dia, kita berdua tahu bahwa we're meant for each other. Ya baby. Kita benar-benar pasangan yang sangat-sangat cocok. Dan makanya kita udah gak mau terlalu lama, membuang-buang waktu, dan kita mencoba untuk menggali dan mendekatkan diri dengan lebih baik lagi. Makanya kami pun ada di sini sekarang untuk bertemu dengan sanak saudara, dan ternyata Bapak Rudi ada di sini sekarang. Kalau boleh tahu, apa Bapak Rudi mungkin ada kepentingan sesuatu dengan keluarga dari calon istri saya? Ada insight info tentang bisnis tertentu mungkin yang bisa saya dapatkan, ya. Mungkin membantu teman di masa depan Bapak, karena Bapak juga mengenal calon istri saya kan. Begitu. Ya tentu kami sudah berencana untuk menikah. Memang kenapa? Kita nggak tahu soal itu. Kayaknya itu rumor yang sangat-sangat menjelekan kita ya. Itu rumor yang sangat merendahkan kita banget sih Pak. Karena kenapa juga kita harus membuat suatu skenario yang palsu seperti itu. Apalagi saat kita sudah tinggal bersama Pak. Itu mungkin sudah menjadi rahasia umum. Untuk apa kita menyembunyikan dan membuat sesuatu hal yang palsu? Bukankah itu suatu hal yang sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi, dan tidak ada keuntungan yang akan kita dapatkan dengan hal itu. Apalagi kalau sampai fans istri saya marah ya kan, kalau cuman ternyata palsu-palsuan kayak gitu. Mereka mendapati bahwa saya sebagai calon suaminya aja banyak yang marah, apalagi kalau cuma palsu-palsuan kan, dirasanya nanti dibilangnya penipuan lah dan sebagainya, cuma bikin drama doang untuk stay afloat di dunia entertainment ini yang sangat-sangat seperti yang saya bilang tadi, desas-desus gosip-gosip murahan seperti itu. Bapak gak usah percaya ya. Ya itu cuma gosip aja. Memang kenapa Pak? Jadi Bapak calon istri saya memang cantik. Jadi saya memang mewajarkan saja kalau memang ada pria lain yang kesemsem, yang suka sama dia, yang mengagumi dia. Tetapi saya beruntung kamu memilih aku ya sayang ya. I love you so much baby. Aku benar-benar beruntung bisa dapetin kamu. Manis banget sih bibirnya. Iya. Maaf. Saya tidak bermaksud untuk maaf sekali lagi. Bukannya saya bermaksud untuk mengusir atau bagaimana, tetapi saya harus pergi sekarang. Ya, maaf ya Pak ya. Kita bisa ketemu nanti. Oke? Ini kartu nama saya. Kalau Bapak butuh bodyguard atau butuh tim untuk melakukan sesuatu, bisa hubungin saya. Oke? Ayo sayang. Sampai ketemu ya Pak ya. Ya lucu. Bapak lucu sekali. Ayo sayang. Sial banget ketemu sama dia. Dengar sendiri kan? Tahu dari mana coba? Cuma beberapa orang tuh siapa aja? Adik kamu kenapa cerita ke dia? Kamu bisa percaya sama dia? Aku aja belum pernah ketemu loh sama dia. Gimana kamu bisa percaya? Oke, kamu lebih kenal dia, kamu percaya sama dia, oke. Itu siapa lagi?
Siapa lagi? Jangan bilang, manajer kamu yang tolol itu. Kenapa kamu harus cerita? Oke, iya memang. Iya sih, dia manajer kamu, dia harus tahu. Kalau enggak nanti ada miskomunikasi saat mungkin dia dapat informasi dari orang dan malah jadi suatu hal yang lebih membingungkan lagi. Tapi aku yakin manajer kamu yang membocorkan ini. No, aku yakin. Kamu kenapa sih percaya banget sama itu orang? Kamu udah lihat kan bagaimana dia mencoba memanfaatkan kamu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Bukan cuma dari gaji dia. Ya, gaji dia dari uang kamu, dari kerja keras kamu. Oke. Tapi dia mencoba menjual kamu kepada orang-orang yang dianggap penting. Buat apa? Buat agar dia mendapatkan leverage, agar dia mendapatkan keuntungan dari situ. Bukan cuma uang. Dia sudah bisa memberikan wanita secantik kamu kepada kliennya dia, orang yang dianggap penting. Dia akan mendapatkan leverage itu. So, kamu gak mikir ke sana sih? Kamu tuh kadang terlalu baik, terlalu naif, tau gak? Kamu tahu kan, Rudy tuh ngincer kamu. Sekarang dia tahu ini semua cuma sandiwara. Dia gak akan diem aja. Dia pikir ini dilakuin cuma untuk ngebodoh-bodohin dia doang. Kamu tahu dia pendendam kan orangnya. Ya udah, baby, sini. Udah jangan nangis. Udah, ya, aku maafin. Udah. It's okay. No, gak akan ada yang terjadi sama kamu. It's okay. Gak akan ada yang terjadi sama kamu. Kamu akan baik-baik saja. Baby, my love, you're going to be okay. You're gonna be alright. You're gonna be fine. I promise you. I will protect you. That's my job, isn't it? Itu kerjaan aku ya kan. Tugas aku. You don't have to be worried about it. I'll be there for you. Aku akan ada di sana untuk kamu. Kalaupun itu akan if it cost me my life, I will protect you. Shh, don't worry about it. Gak apa-apa, kamu aman ya. Kamu aman. Lebih baik sekarang kita istirahat aja. Oke? Istirahat, kita lay low, kita gak perlu ketemu sama Rudy lagi. Oke? Ayo sayang. Iya gak apa-apa, ayo.